شريفا زهرا كثير عبد الله حتى أبو بكر وسالم وإلى روح شريف حسين محمد حسين العلوي أبو بكر وسالم وإلى روح شريفا عائشة. Jangan doain anak-anak Walid pada cepet kawin, jangan. Pada kawin pada berhenti Walid, pada kurang ajar. Minjem mau kawin minjem sama guru Walid. Nah, ini orang-orang separuh setan Walid. Walid kan tahu, emang Walid kan tukang ngatain Awi setan. Awi udah kayak setan deh. Awi kok pakai pakaian kayak Jibril. Walid ngomelin Awi dulu begitu, rambut gondrong pantas mending. Ini gondrong udah kayak kebo mati. Ini omelan Walid Awi apalin, ya. Pujian Walid sama Awi ingetin, itu. Sebenarnya alhamdulillah Walid, alhamdulillah nggak ada yang nurunin Awi nanggok tengah malam. Ini bisa kemarin Walid boleh nanggok juga Walid nih. Mobil Awi udah banyak, soalnya masih utang. Lain ya, kalau Awi udah lunas, anak-anak mau ngutang terserah. Ini nggak bisa dipercaya Walid nih, nggak bisa dipercaya nih. Ini juga sebagian pada kredit Walid. Termasuk marinir tuh pada kredit. Doain Walid ya. Coba. Doain bulan puasa ayo mau umroh lagi. Belum lagi tentang akidah, banyak lagi yang menyimpang. Yang manusia punya i'tiqad, keyakinan yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Mengeluarkan mereka. Mereka punya keyakinan ikut-ikutan. Dianggap orang mati itu kalau dia sudah meninggal, kita datangi ke kuburnya minta-minta, itu akan dikabulkan doa kita. Ini keyakinan yang syirik. Orang yang sudah meninggal nggak akan kembali ke dunia. Dan mereka nggak mendengar doa kita. Dan nggak boleh kita berdoa kepada orang mati. Nggak boleh dalam Islam. Allah menyuruh kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, semua berdoa kepada aku, berdoa kepada Allah. Nggak pakai perantara. Nggak pakai perantara kepada wali-wali atau yang lain, tidak. Disuruh berdoa langsung kepada Allah. Karena Allah dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Nggak pakai perantara langsung kepada Allah. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ini telah kufur, syirik mereka. Ini keyakinan masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Mereka meyakini datang ke kubur-kubur wali dan minta ke sana akan dikabulkan. Nggak akan dikabulkan. Karena mengabulkan semua doa yang memberikan manfaat kepada seluruh makhluk, yang menolak semua bahaya, hanya Allah saja. Tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran kepada orang-orang yang berdoa dan minta kepada Allah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah berfirman dalam surah Fatir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak bisa mendengar. Kalian berdoa meminta kepada syekh atau wali atau siapa saja yang sudah meninggal, enggak bisa mendengar mereka. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, mereka enggak bisa menjawab. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan kumpul dan mensyirikkan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan enggak ada yang bisa memberikan kabar kecuali Allah yang Maha mengetahui. Ikut-ikutan karena apa? Tidak ada ilmu. Kalau dia berilmu dengan dasar Quran Sunnah, dia akan tahu ini enggak boleh. Ini syirkun akbar. Berdoa meminta kepada selain Allah syirkun akbar, syirik yang paling besar. Nggak boleh. Orang yang berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah, dia adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, surah 46. Di ayat yang kelima Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dan tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat kata Allah melainkan orang yang berdoa, meminta dan beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mereka menjawab sampai hari kiamat. Allah menyebutkan demikian dan mereka lalai dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Hatta
Nabi. Hatta Nabi SAW, nggak boleh ada orang yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, nggak boleh. Ini syirkun akbar, dan Allah tidak redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Makanya sebab diantara kesyirikan ini diantara apa? Karena nggak ada ilmu. Makanya ilmu ini penting, dasar agama Islam, indahnya agama Islam dengan ilmu. Kita wajib belajar, wajib menuntut ilmu. Ada seorang dikenal namanya Badawi di Mesir. Nanti kita tarik ke Indonesia ini contohnya. Badawi ini di Mesir sebenarnya dulunya bukan seorang alim ulama, orang biasa, tapi dikenal di masyarakat. Waktu dia meninggal, karena dia sering baik sama masyarakat, ada satu masyarakat wakafin tanah di kebunnya, ini buat kuburannya si Badawi. Berjalan waktu, ahli waris pemilik kebun menjual tanah-tanah mereka, akhirnya sampai membuat kuburan tersebut berada di pinggir jalan. Lewatlah dua orang yang fasik. Fasik ini muslim lebih banyak dosanya, nggak memikirkan masalah, nggak takut dengan akhirat, nggak takut dengan dosa-dosanya, nggak pernah berpikir masalah neraka. Maka lewat, ban mobilnya pecah pas dekat di seberang kuburan itu, seberang jalan. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini melihat ke arah kuburan itu. Ternyata dalam hitungan 5 menit saja, itu ada 10 orang lewat. Dari 10 orang ini, 8 orang memberikan salam ke kuburan itu. Salam, seorang muslim berikan salam ke kuburan, sunnah Nabi. Gitu. Orang fasik ini mengambil sebuah kaleng tua di dekat mobilnya, kemudian dia menyeberang, ditaruh di dekat kuburan itu, lalu dia pindah ke sebelah. Dilihat sama dia, 5 menit ke depan lagi seperti apa. Ternyata dari 10 orang yang lewat, selain memberikan salam, ada 2 orang nitipin duit. Masukin ke kaleng bekas itu. Dia bilang sama temannya, sebentar ada proyek nih. Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar, dirombak tuh kuburan hari itu. Pasang celengan yang lebih bagus lagi. Dia sama temannya besok duduk di seberang jalan, lihat perkembangan. Ternyata dari pagi sampai sore, di antara orang yang lewat karena kuburan sudah bagus, ada yang berikan salam, ada yang titipin fulus, duit lagi. Kalengnya penuh, gitu kan? Wah, ini proyek nih. Beli tanah di sekitarnya, bebasin tanah itu, bangunin masjid. Dan sekarang teman-teman sekalian, masjid itu bisa menampung sekitar 1000 orang, dan di dalamnya ada kuburan si Badawi tadi. Setiap hari orang berbuat kemusyrikan, minta-minta sama kuburan tersebut, berharap bisa diberikan keselamatan lah, kalau menikah bisa berkah lah, minta sama kuburannya si syekh ini, dan diistilahkan dengan Syekh Badawi. Ini bukan syekh, bukan seorang alim dulu. Sedangkan orang alim aja nggak boleh, apalagi bukan orang alim. Sampai Imam Nawawi rahimahullah. Ini teman-teman, maaf, di Indonesia yang masih banyak melakukan hal-hal seperti ini. Imam Nawawi ini salah satu tokoh madhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, saya heran pada orang-orang yang minta-minta pada kuburan, walaupun itu adalah orang alim. Sementara di dalam kuburan adalah manusia seperti dia, sama, yang sudah jadi tulang belulang. Nabi Muhammad SAW saja kita masih kirimin salawat untuk beliau. Apa itu salawat? Tambahan rahmat dari Allah SWT. Nabi yang sudah diampuni dosanya. Para sahabat orang soleh kita masih mengatakan radhiyallahu anhum, kita doain. Bagaimana kita tidak mendoakan orang-orang lain? Sesoleh apapun mereka kita harus doain. Itu sunnah Nabi SAW gitu kan. Subhanallah, saya pernah mendatangi sebuah kota di Indonesia ini. Ada satu masjid tua sekali. Saya sholat di situ dan ini bekas peninggalan kerajaan. Begitu saya keluar dari masjid itu, ada satu ruangan rupanya di sebelah kiri masjid, kecil sekali, mungkin cuma bisa nampung 5-6 orang di dalam, dan ada orang duduk di atas tembok dekat pintunya. Lalu kemudian ditutup pintu tersebut, dia sambil nunggu. Saya lewat terus saya tanya teman saya, ini tempat apa ini? Dia bilang ini dalamnya kuburan. Terus untuk apa orang itu duduk di atas pintu? Dia bilang itu penjaga pintunya. Terus apa yang dilakukan? Dibukain pintu sama dia, sebentar, nanti antum lihat ada 5 orang yang keluar, di dalam sudah minta-minta kepada kuburan tersebut, nanti gantian lagi 5 orang lagi masuk antri. Begitu terus, gitu kan. Dan akhirnya penjaga kuburan diberikan duit oleh dia. Subhanallah, saya bilang subhanallah, maha suci Allah. Di mana mereka dari sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Di mana mereka dari perkataan Imam Nawawi tadi, kalau mestinya mereka mengirimkan doa untuk orang mati, bukan malah mereka minta-minta kepada mereka. Ada ajaran agama kita jelas, tapi seperti itulah, subhanallah. Dan ujung-ujungnya di belakangnya ternyata pengumpulan dana lagi, gitu kan. Ini banyak orang yang tidak sadar dan membiarkan manusia terjerumus hanya karena ingin mendapatkan rezeki yang dasarnya sebenarnya sudah ada sumbernya, tadi sudah saya jelaskan.